Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pasobok balik jo channel Icon Arwana. Oke sahabat dimanapun berada, sebelum video ini kita lanjutkan, karena bapaknya telah ngasih kopi, cicipin dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya segar. Oke sahabat dimanapun berada, hari ini saya datang silaturahmi ke tempat sesepuh orang Minang yang ada di zona Pemalang Selatan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya-tanya kepada beliau tentang perjalanan beliau bisa sampai di Pulau Jawa atau di daerah Pemalang Selatan ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Bisa Pak Bapak perkenalkan nama Pak di sini Pak? Insya Allah bukan bisa. Bukan bisa, tapi bisa mana Pak? Ya, kenalkan nama saya, namanya di kota Pemalang ini di Sikasur. Sikasur, desa Sikasur Pak ya? Desa Sikasur. Ya namanya Sapri. Pak yang Sapri. sudah dikenal. Ya, karena nama Sapri itu kan nama harusnya nama yang baik-baik. Iya betul. Kalau nama yang tidak baik dan namanya pasti palsu. Pak Sapri. Iya, alhamdulillah di sini ada tahun 80 lah kita sebut. Iya. Oh, dari 80 Bapak udah masuk Pemalang Selatan ya, Bang? Iya. Belum ada listrik. Belum ada listrik. Belum ada listrik. Tahun Jadi, 80 Bapak masuk ke Pemalang Selatan ini masih bujang atau udah menikah dengan orang sini, Pak? karena kawinnya tahun 80. Oh, nikah sama orang sini. Desa Tahun Sikasur 80. Langsung domisili di sini. Iya, rumah sendiri, rumah tetap itu karena rumah saya itu punya anak 3. Tapi harus saya yang menempati, jangan ditempati sama anak-anak yang lain. Oh, Anaknya gitu. itu 4 tapi nggak boleh menempati, cuman bagian tetap saya kasih, saya bayarin, tidak boleh. Tapi mohon maaf sebelumnya, apa asal Minang di daerah apa, Pak? Di Gasan Ketek, Gasan Kete namanya Sisap. Sisak. Nama kan Sapri, dipanggilnya Sisap. Dan nama Jorong Nagari di Persangka atau di mana? Di Gasan Ketek, Gasan Kete kok daerah Pariaman. daerah Gasan Gadang, Sungai Limau, Oh. Gasan Gadang, Gasan Ketek, Tiku. Tiku di Kabupaten Pariaman, Pak. Iya. Oh, Kabupaten Ikutnya Pariaman. Pariaman. Jadi itu udah perbatasan, jadi Agam. Kalau Agak. Gasan Ketek itu. Oh, Jadi ikutnya ke Bukit Tinggi. ikut Bukit Tinggi. Iya. Jadi kalau Gasan Gadang, Pariaman. Oh, dia Pak di Gasan Gadangnya. Di Ayah Gasan Gadang. Ayah Gasan Gadang Pariaman. Awak Tiku. Tiku. Disebut kapas awak ya Tiku. Awak perbatasan disebut kampungnya Gasan Ketek. Oh, Gasan Kete. Perbatasan Agam. Di Jadi dapat pelindung orang tua berarti Duo. Agam melindungi, Pariaman. Pariaman melindungi. sama. Kalau di perbatasan itu. Perbatasan. Kalau ada ribut itu nggak bisa Pariaman bisa ikut campur. Agam nggak bisa kecampur. Agam kalau bercakap kalau Agam sama juga kakak berat dia. Itu kalau dia tidak bisa selesai nanti kan selesainya kan ke Agam itu kalau di Gasan Ketek. Nggak bisa ke Pariaman, tapi tetap berinduknya ke Pariaman karena bahasanya tetap ikutnya Pariaman kan. Dulu Pariaman itu batasannya Balai Selasa, jadi mau ke kamar tuh ke Tekanajuo Pesaman. Nah itu belok ke Kidanya tuh. Oh, ke Kida. Kalau lurus tibo baru perbatasan Agam. Balai Selasa tibonya. Jadi Lubuk Lasuang apa namanya? Bu Aluang. LA. Nah, itu dulu batasannya Agam di Sinan. Jadi batasannya Agam dan Balai Selasa itu ke Pariaman. Jadi diambil karena nggak punya laut ceritanya tuh ya, Agam. Agam lah minta batasannya
di Gasan Ketek. Di Agam, Oke punya Lawi Pak ya. Nah, supaya punya lawi. Jadi Bukit Tinggi masuk Agam Pak ya. Iya kan? Jadi ketorang di mah kampung dia Bukit Tinggi, tapi Lawi dulu udah bisa, kini udah bisa. Lah bisa. Bukit Tinggi ada Lawinya kini. Iya, Tiku, Pak ya. ada tiku li. Nah, tiku. Jadi Bukit Tinggi lah punya Lawi kini Pak ya. Punya kayak lawi. Jadi Bukit Tiku kalau punya lawinya tuh, dah tuh di Sasa. Sasa. Nyoba miliknya Agam tuh. Jadi Sasa itu perbatasan lah ya, tapi bisa juga kan ikutnya ke ikut tuh ke Tekanan Juo lah. Pesaman. Pesaman. Ya, karena itu masih Pesaman sama Sasa itu masih iyo dan tido. Iyo dan tido. Anta iyo, anta tido. Boleh tuh Pak. Nah, Bapak kelahiran Pariaman berarti Pak ya? Pariaman Gasan Ketek. Gasan Ketek, tapi gadang di perantauan. Gadang di Jakarta. Jakarta daerah apa Pak? Kramat Kuitang. Oh Kuitang, daerah Habib Pak ya? Habib Ali. Oh, berarti ada apa lah? Dia Habib ini ya. Habib Ali. Untuk Kuitang 1. Ini anak baru berapa orang Pak? Anak sadonyo 6, tapi naik duit 5 sampai udah berumah tangga sadonyo. Kelima-limanya? Lah punya cucu 2 balik cucu. Masya Allah. Bara orang dapat menantu dan orang Minang Pak? Orang Minang mungkin 1. Mantu orang Minang tapi lah bisa. Bisa. Iko lagi rumah Iko mau. Lagi rumah Sikonyo orang Painan ya. Painan Nah, pesisir jadi ya. mungkin karena pikirannya orang berumah tangga itu awak sebagai orang tua nggak ikut campur dah. Iya benar-benar. Nah, mau ikut campur ada urus lah, bahas setujunya berdua-dua tuh. Nah, kalau kecuali tidak, bekon nanti awak disabutnya bertakwa sebelah tangan. Benar, Kok, ya kan? Jadi ndak di agama ya salah, di kalau dunia nama nananca kece, nah itu nama ngecean nam pandai sadonyo. Iya benar. Nah, kalau bodoh ya bodoh lah sadonyo, ya kan? Katakan. Kelahiran tahun berapa Pak? Tahun 5 ampe. 5 ampe berarti baru berapa tahun Pak? 67. 67 ya. Dari 80 Bulan April 67. Tapi perhatiin di tempe apa kok banyak barang antik Pak? Emang usahanya pengalaman yang betah usaha. Emang itu anak-anak sadonyo sampai berumah tangga ya di bidang antiko tapi 95. Iko mesin jahit kok tahun berapa kira-kira Pak? Antik Iko banget Pak? Inggris kok. Inggris punya Pak? Jerman, Inggris. Itu lah tahunnya nggak ngerti waktu. Di Eropa punya Pak ya? Eropa. Masih hotel di tangan mereka Pak? Iya, itu kalau ada mesin kaki loh. Oh, udah kaki. Sendok-sendok segala macam antik-antik Itu punya Pak. termasuk barang-barang industri Siko itu ada dari Kuningan, ada dari Perak, ya tapi barang antik karena bahan bakunya Siko. Jadi yang pengolahnya nggak ngerti banyak Cino lah. Jadi kursi-kursi dari Jati kok produksi baru apa penerus? Ya, yang lama sudah habis, baru dibuat model kini. Model kini ya. Tapi modelnya model kuno. Model kuno tapi bahan baku kini. Disabui Rusbang. Kalau Iko Sudirman kok zaman Belanda kok. Kok zaman Belanda Pak? Nah, jadi namanya Zopa. Ini bahasanya Belanda ini. Iya, ada gambar Garudanya apa ya? Oh, itu kan cuman simbol-simbol saja. Ya. Tapi gambarnya itu ukir-ukiran zaman kuno itu ukiran Jawa. Itu ini supaya gambar Garuda atau apa itu tergantung model baru aja ukirannya. Jati semuanya bahannya Pak? Jati khusus enak usaha khusus Jati. Pak perhatikan dari mulai masuk gerbang apa tadi sampai ke dalam panjang kan, itu banyak Pak lihat jati-jati kuno Pak, bongkar-bongkaran rumah lama. Iya, itu sebenarnya karena di Kabupaten Pemalang itu bahan baku rumahnya orang itu jati, ya. Jadi bagaimana supaya pemerintah bisa mengurangi kenakalan jati. Oh, jadi gitu. rumahnya itu ada di modelnya bantuan
bedah rumah, ya kan sokongan dari pemerintah, model Jokowi lah, karena gini kok kan bedah rumah itu ya. Nah itu supaya apa? Orang lari kini kok produksi Cino, bajaringan, itu seng aslinya. Seng ya. Ya. Dibikin kebone disebut namanya bajaringan, supaya lebih cepat laku. Orang bangsanya saya ini benarnya bodoh-bodoh semua. Di seng dari dulu udah ada seng Pak, tapi dirubah bentuk dong. Lah, cap gajah itu diinjak-injaknya nggak ini dah. Cuma dirubah bentuk aja Pak ya? Iya, nama dan rubah bentuk Pak ya? Iya, kalau dibilangnya seng kuna itu cap gajah itu ibaratnya 2 kali P, 3 kali P bisa aja tabanya. Itu di rumah gadang pun juga dulu itu kan yang paling bagus itu kan sengnya itu nggak diinjak-injak, di impoknya di seng itu cek mati sao tuh. Dek saking tabah barang. Saking tabahnya. Ya kini kan jarang kan nih seng itu lidah. Kini kok kerupuk jadinya. Barang-barang rancak harganya murah. Di sini. Terus Bang kok lah Pak kirim ke daerah segala macam Pak? Kalau produksi ini mungkin lain tangan, tapi produksi saya itu udah sampai ke Amerika sudah lah. Sampai ke Amerika Pak? Udah. Produksi tapi Bapaknya penjualnya beda-beda. Oh gitu. Jadi tangan ke tangan. Iya. Nanti sudah sampai produksi saya ke Amerika. Tapi yang memproduksi Bapak walaupun yang menjual orang lain. Tapi produksi dari sini Pak ya. Bukan Bapak langsung Pak ya. Jadi barang saya itu sudah sampai ke Amerika. Alhamdulillah. Jadi kenapa? Itu saya bikin sofa ini yang model Sudirman. Model ini Sudirman. Daerah Kidul dibilangnya kan. Tradisi daerah Kidul. Kalau yang Rusbang tradisi Wetan dibilang Pemalang gitu. Jadi dari Cirebon sampai Jepara. Kalau ini dari Cilacap sampai ke Jogja. Tradisi Sudirman. Ya itu daerahnya bagian Kidul. Namanya sofa kipas, itu nama sofa, itu nama bahasa Belanda. Jadi ini nama sofa kipas yang ini. Kalau itu Rusbang itu perdagangan orang India, telalai gajah. Telalai gajah. Seninya orang Pakistan. India. Itu disebutnya Rusbang. Tidak lama Pak bergelut di bidang jati kuno-kuno. Iya, karena sebenarnya barang antik itu tetap orang Ngawakjo, itu Ciputat itu kan. Ciputat. Internasional Ciputat. Ya, jadi dapat izin dari orang asing itu Eropa itu membeli rongsok. Jadi yang rongsok yang terpilih itu adalah jati, karena jati adanya di Pulau Jawa. Iya betul. Banyaknya di Pulau Jawa Pak ya? Enggak, bukan banyaknya. Adanya. Sudah di kulitetnya dan udah terkenal di dunia. Jati itu ada di Pulau Jawa. Ya waktu awak pergi ke Blora, Cepu, itu banyak produksi jati kita dijual ke luar negeri. Iya. Itu bisa Cepu dengan Blora itu bisa dikatakan jati hutan ini. Iya. Dia kalau yang paling lebar malahan jatinya Jawa Tengah ini. Jawa Tengah paling lebar. Cepu Blora kan masuk Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur dan Bojonegoro. Jawa Tengah itu jadi kan ada disebutnya terakhirnya di Cirebon. Terakhirnya. Jadi jati keluar dari Brebes ke Cirebon itu sudah disebutnya jati sudah bolong. Nah, sudah bolong perbatasannya kulitetnya sudah berbeda. Dari Brebes ke sana itu kulitetnya masih bisa internasional. Jadi kualitas jati yang terbaik itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi di bagian pesisir jati boleh dipakai, dia pun tanduran tani. Dari 5 anak Bapak yang ada kok ada yang menggeluti hobi atau kerja suku sama Pak? Ada tadi kok enggak kerja sama doh. Jadi memunyakan kepintaran masing-masing. Oh gitu. Tapi kita sebagai orang tua
ya harus kita tes sebagai kita Betul. kan cuman bisa Anak yang nomor 2 tadi, Pak ya? iya nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi. Itu tadi dia minta sekolah di SPM. Jadi 4 tahun di Jepang. Di Tapi Jepang. kenapa nggak diteruskan? Dia nggak bilangnya di sana itu yang dibutuhkan bukan kecerdasan, dibutuhkan adalah otot. Otot, bukan otak, Pak ya? Bukan otak. Tapi otot. Otak dia udah punya. Ya, ya. Otak Jadi, Jepang lebih hebat, Pak ya? oh, Jepang itu hebatnya kan Yahudi. Ya dia punya Yahudi dong. Iya, betul betul. Jadi Yahudi itu larinya ya ke situ, ke Jepang, ke Cina. Itu dia Yahudi itu dirangkul sama dia, profesornya, petunjuknya sama orang Jepang sama orang Cina. Jadi orang itu emang tadi kalau di global manusia yang tertua itu cara profesor internasional itu manusia yang tertua itu Cina. Cina. Jadi bukan kita mengatakan kenapa manusia. Jadi manusia itu disebutnya makhluk. Makhluk. Ya. Jadi kenapa dia bilang? Jadi kan tentunya akan riwayatnya Nabi Adam pun juga bangkainya juga ketemu di daerah Cina. Jasadnya itu ketemu Cina, Pak ya? Iya. Jadi kan bukan cuma pisah itu kan dulu kan. Kerangka-kerangkanya itu, Pak ya? Jadi manusia itu semuanya bagus semua, negara semuanya bagus semua, tetapi kan peneliti, jatuhnya peneliti. Tapi diringkas masuklah ke Arab Saudi. Yang tidak bisa masuk Arab Saudi itu termasuk juga nabi atau syekh, tapi disebutnya Konghucu. Konghucu. Itu juga dia keturunan dari nabi juga. Itu tapi kan ajarannya beda, patung ya kan. Patung ya. Jadi kan itu tidak diambil itu Konghucu, tidak ada jasadnya Konghucu ya kan. Di sana itu nabi juga ada kan, tapi Islamnya ada. Islam Cina-nya kan. Itu memang orangnya emang termasuknya kadang-kadang daya pikiran tidak menyadari kita itu dibilangnya manusia yang ciptaan Allah yang sempurna adalah manusia. Apakah kita sudah sempurna apa belum? Betul, ya. Jadi kalau tidak sempurna ya sama makhluk itu, ayam kayak bebek apa saja sama semua makhluk kan. Nah, itu di situ. Jadi kita itu belajar. Kapan kita belajar? Ya belajarnya ya sampai mati. Iya. Kalau dia rasa udah pintar, umpamanya somat, itu soal hadis nggak ada ketinggalan, titiknya aja dia hafal. Iya betul. Tapi kita mengatakan apa dia sempurna apa belum? Ya belum, lu alam dia bilang belum. Ya ajak nujun apa pun juga mengatakan apa Anda sudah sempurna belum? Mau masuk surga? Bandar somatnya mau masuk surga ya bisa. MZ apa? Umpamanya si ini itu dia nggak mau. Apa Anda nanti masuk surga? Tetap masuk surga. Kalau bantuan Rasulullah. Syafaat, Pak. Itu dibantu kalau kita bedang. Iya, Pak, medang dulu. Jadi manusia itu harus belajar yang baik, mencari yang baik. Kalau orang kita yang baik itu tidak perlu kita dianggapnya wah jam sholat kita sholat ya harus tepat waktu dan sebagainya. Itu kita di daerah mana? Mempunyai daerah. Ke Arab Saudi ya tepat. Iya. Karena apa? Emang kerjanya begitu. Mau kerja apa? Mau macul tanah suket aja nggak tukul. Begitu tungtung, begitu azan langsung datang semua. Apa kita mau ikut-ikut ke sana ya enggak lah. Waktu itu kan ada melebihi dan sebagainya. Tapi kalau dengan hadis dan perintah hadis ya emang hadis itu ya Gusti Allah yang bikin ya kan. Ya nggak kena dilanggar. Kalau manusia kan lah ada yang bilangnya celananya kotor. Banyak alasan, Pak. Banyak alasan. Banyak alasan. Ya, tapi itu memunyakan
ibadah punya sendiri-sendiri. Jadi ya mungkin prosesnya ya mungkin semua manusia ya mungkin yang disebutnya itu nggak mungkin ranking 1 itu tidak mungkin ada 10 orang, tidak ada, mungkin tetap 1. Potong sedikit Pak. Nah, Tadi sebelum video ini bikin, Bapak menyebutkan tentang Sarinah ini awalnya punya orang Padang, Minang. iya. Coba ceritakan Pak sedikit Pak. Pak Suhar namanya. Sarinah Tapi- Tamrin itu. Iya, sedang tampil. Namanya Pak Suhar, orang Awak, Orang apa? Orang Padang, kota Padang. Kota Padang Pak. Ya, jadi karena waktu itu berdirinya sebelum Soekarno ke lengser, Sarinah itu tetap orang Padang. Punya orang Padang. Iya, begitu Soekarno lengser, nah kenapa bisanya Sarinah adalah Butin? Nah itu kan jangan kita mengatakan antara itu akhlaknya manusia saja sudah diambil sama Soeharto semua. Susu, sekolah tidak bayar, ya kan, dan uang jatahnya rakyat, semuanya itu sama. Sama rata Pak ya. Semua rata. Ada begitu lahir dia dapat jatah. Nah itu dikasih semua. Ya wajar dong dia punya mau ambil 7 turunan sebagainya. Iya. Kalau soal aslinya sih kalau dia megang negara itu karena saling orang itu serupa kayak orang Awak. Ada saingan. Saingan Pak. Saingan saingan. Jadi dia ingin menduduki tadi upamonya lawaknya hilang, ada kepalanya, hanya minta kepalanya putua. Itu kata-kata. Jadi orang itu semua. Jadi manusia itu sudah diglobal sama akhlak. Iya, dunia itu semua manusia aslinya, tidak bukan jabatan. Jadi prioritas itu ambil jabatan. Nah di sini. Jadi prioritas itu jabatan. Jadi orang dulu itu apa Soekarno apa dia cuman di Indonesia yang paling insinyur cuman dia doang. Yang lain tidak bersekolah. Di mana mau sekolah? Sekolahan nggak ada. Sekolah nggak ada Pak ya. Iya. Dia juga orang pesantren dan orang bapaknya kan orang yang ini orang punya pesantren. Orang termasuk orang terpandang. Iya betul. Darah termasuk di sini itu kan bukan Jawa tuh orang Padang itu kenapa dibagi rato? Kenapa nggak dibagi rato? Di siku kan ada bagi rato loh. Nah itu darah biru. Di dedet kulitnya tetap merah. Nah ya kan. Jadi kalau jadi lebih tinggi Pancasila sama Minang ya lebih tinggi Minang. Jadi kalau soal adat saja adat peraturan dia ngambilnya dari Minang, pemerintah itu. Dari banyak orang Awak itu mangkonya beda. Dia karena dia sudah mempunyai adat Minang. Kita juga kenapa disebut Minangkabau? Karena dia tuh akalnya yang cerdas. Jadi mainkan akal ya. Akal. Jadi Majapahit kita tusah gelut, tusah perang, adu kebo aja, gitu. Dilawan lah kebo sini segede gajah. Iya. Gitu. Jadi buat tontonan. Jadi dia yang bilangnya bukan hal-hal yang lain, itu pikiran. Jadi dibilang jangan kita sebagai orang-orang tidak ngerti, dia ngertinya kamu orang apa, orang Minangkabau, apa jadi kabawang. Nah itu. Jadi harus tahu sejarah Pak ya. Ya, jadi harusnya kita Minang itu yang disebutnya duduk samuranda tinggi. Nah jadi nggak berarti nih, jabatan itu di kantor. Di rumah tidak ada jabatan. Dia pun jenderal sekalian nggak penting aku. Nah, rata Pak ya. Iya rata. Sama-sama warga. Sama-sama umat Pak ya. Jadi soal orang Awak yang paling pandai itu disebutnya yang
perangkat tubuh tidak bisa dijaga adalah muncuang. Muncung. Kalau muncuang bijak itulah muncuang lah. Itu 50% itu. Jadi pudusi atau laki-laki itu kalau bijaknya pandai bicara, itu 50% nilainya. Jadi seraki pengecek, alun tentu kepake darahnya pakai cie atau dua. Belum tentu banas semuanya deh Pak. Iya. Ini pandai mah, pandai mengecek mah. Di sana. Jadi tapi tanya sama orang pandai ngecek itu, dia tanggung jawab omongan kamu yang sudah dikeluarin itu semua, itu bertanggung jawab apa tidak. Nanti ini saya rekam nanti tanda bukti, kamu percaya nggak? Gitu. Kalau sekarang kan pena kan? Iya Pak. Pena. Jadi kalau kita salah bicara itu bisa dibilang hukum. Iya, betul. Nah, Mante Acong waktu itu kan ya Iya. salah bicara Asal aslinya bicara, kan. iya. Saya bilang itu muncuang, orang Padang itu muncuang bijak itu biasa. Biasa ya. Kalau ndak bijak berarti dua orang Padang. Bukan Kenapa Minang, ini ya? salahkan? Iya. Oke, kita kan sebagai organisasi, sebagai cuman ini Siap nerima saran, siap dikritik Pak. jangan nang ketek di gajahan. Nang ketek diperketek sekali. Iya. Jangan dijadi gajahkan. Nang gajah diperketekkan. Iya. Tidak ada masalah itu, sesama makhluk itu harus akur. Benar-benar. Jadi begitu. Jadi kemarin itu kan dia nasi Padang di Senantonyo, bekas polisi lo tuh pernah organisasi ingin itu bagus kan? Iya. Bagi saya bagus. Iya. Dan saya ternyata cuma jam mendengar, saya orang pendengar, Iya. saya mau diganti, iya kan? Iya. Tapi saya nggak cukup, buat apa dia lebih pintar pada saya, Betul. iya kan? Iya. Saya lihat dia bicaranya tidak ada problem. Oh, AP ini kan bikinan Yahudi, Iya. tidak bisa di program, programnya dapat duit itu bukan yang punya AP, yang dapat duit itu adalah hukum. Betul. Kalau nggak ada masalah, pengadilan juga nggak mau. Buat apa nggak ada duitnya? Nggak ada duitnya mau apa ya? Buat apa? Tadi manusia di situ, jadi nggak ngerti. Biarpun polisi pun dia ngerti kita salah gitu ya, dia berani. Atau masalah potemen itu kan aslinya tidaknya. Naruh duit. Iya Pak. Jadi ya, kurang. Oke, Dunsana. Karena berhubung dengan waktu, kita tangguhkan dulu ngobrol-ngobrol dengan Pak Sapri asli Pariaman suku Paliang. Saksikan Taruih. Kalau di dalam bicara ini, kalau ada kata-kata kami yang salah, itu semata-mata dari kami. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebenaran hanya milik Allah. Allah Maha benar. Manusia banyak dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, kalau ada kesalahan, kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Salam dari saya, Icon Arwana, dan juga Pak Sapri, sesepuh Minang yang ada di Pemalang Selatan, yang berasal dari Padang Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.